Guys, ada nasihat yang bagus nih untuk teman-teman yang mau sukses di luar negeri menjadi PMI. Ini dari Mbak PMI juga. Dan ya sebenarnya nasihatnya bagus. Cuman di sini banyak yang pro dan juga kontra ya. Karena memang tujuan menjadi PMI itu sebagaimana dulu di dalam video-video sebelumnya saya bahas itu kan macam-macam itu tujuannya. Ada yang tujuannya pelarian, ada yang tujuannya ini itu kan. Nah, ayo kita simak dulu ini dan nanti kita simpulkan di belakang ya. Nah, videonya akan saya taruh di sebelah sini dan kita mari simak bareng-bareng langsung dari TikToknya Mbak Yuli Yana Taiwan ya. Taiwan, kalau ingin hidupnya tenang, ya jangan ngurus kehidupannya orang, jangan mengenal mas-mas TKL. Jangan ngurus kehidupannya orang ya, kita konsentrasi kerja kita sendiri mungkin gitu maksudnya ya. Jadi nggak usah ngurusin capek-capek ngurusin orang di medsos dan lain juga, kenal mas TKL gitu ya. Karena gini ya, Mas TKL itu yang suka sama mbak-mbak TKW itu, yang mudah mengenal mbak-mbak TKW itu, salah satu modusnya itu kalau zaman saya dulu ya, kenal mbak TKL pertama jalan-jalan gratis, itu pertama. Kedua, sering dikirimin makanan, sering dikasih makanan ya, kan tahu sendiri kan di pabrik itu dikasih kering, dikasih ini, dikasih itu, dimasakin oleh mbak TKW-nya. Itu kan mengirit pengeluarannya Mas TKL. Dan Jangan berpacar. ketiga, yang mereka suka pelampiasan gitu ya. Kalau bener ya nggak ke situ, tapi kalau suka pelampiasan rata-rata ke situ ya. Nih. Dunia maya ataupun dunia nyata. Jangan banyak teman. Teman sekedarnya saja. Iya. Nah, kalau masalah teman sekedarnya saja itu sebenarnya memang benar sih ya. Apalagi kita kaum laki-laki ya, kaum perempuan itu. Kalau sudah kumpul sama teman kayak gitu, biasanya gerudukan, beli ini, akhirnya gaji kita habis. Itu juga ya. Sahabat juga sekedarnya saja. Cukup fokus kerja. Jangan banyak teleponan sana sini. Nah, Ya. ini fakta. Di Taiwan itu HP tidak pernah mati. Teleponan itu kalau cuma 1-2 jam tuh udah biasa. 8 jam, 7 jam, 10 jam tuh HP tidak pernah mati. Makanya banyak yang HP-nya gonta-ganti ya karena teleponannya sampai 10 jam sehari gitu ya. Pakainya Bluetooth ini apa namanya, Bluetooth A berapa itu yang viral gitu. Menambah beban. Jika jenuh, keluar cari makan. Ya, jika jenuh, izin libur sebentar. Hidup kalau ingin tenang begitu. Ya, dunia maya kalau lihat TikTok jangan selalu baperan. Jangan caperan. Hidup akan tenang. Percaya deh. Aku udah jalanin loh. Ya. Nah, tipnya bagus ya dari Mbak ini, tapi ini tidak semua orang bisa menerima ya, karena ya memang dunia orang itu beda-beda itu loh. Kita lihat aja di komentar ini ya, di komentarnya sini itu juga bermacam-macam katanya ya. Hobi orang sendiri-sendiri Mbak, hiburan itu juga penting karena kerja cari harta saja cepat tua. Ada yang bilang seperti itu juga gitu ya. Jika jenuh cari mas-mas TKL hidup bakal seneng. Nah, ada yang seperti itu dalam komentar ya. Tapi juga ada yang membenarkan hal-hal itu, ya betul gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti ini untuk viral itu susah. Nasihat-nasihat seperti untuk banyak view itu ya susah. Tapi hanya beberapa orang saja, orang-orang tertentu saja yang dikasih kesuksesan, biasanya yang dikasih jalan yang berbeda, benar-benar berbeda dari yang lain gitu ya. Ya begitulah kehidupan di kalangan PMI. Kalau kita pintar-pintar membagi waktu, pintar-pintar ini itu, insya Allah kita cepat sukses dan berhasil ya. Nilai sukses dan berhasilnya menjadi PMI itu tidak betah, apa namanya, dia tidak sukses di 10 kontrak, tapi dia bisa sukses di 1-2 kontrak dan bisa survive, bertahan hidup di Indonesia, bisa berusaha di Indonesia, bisa berkumpul dengan suami, dengan anak. Sebenarnya rugi banget loh, kita udah capek-capek menikah, kita pertama capek-capek cari pasangan, udah dapat pasangan yang cocok, kita menikah. Setelah menikah kita punya anak. Setelah punya anak kita harus bekerja ke luar negeri, jauh dari suami, jauh dari anak. Ya kalau kita mau banting tulang sendirian alasannya demi anak, demi ekonomi keluarga, sebenarnya kalau kita mau berpikir logis ya hal-hal ini sebenarnya nggak perlu terjadi gitu ya.
ketika kita bisa bertahan hidup di Indonesia ataupun mencari pekerjaan di Indonesia itu mudah. Sebenarnya yang dicari itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logis guys ya, entah itu di Indonesia, bekerja di Indonesia, ataupun orang Taiwan yang bekerja di Taiwan, itu sebenarnya sama-sama loh ya. Kita bekerja di Indonesia dengan gaji kecil tapi pengeluaran juga kecil. Tapi orang Taiwan itu juga banyak yang ngeluh, bekerja gaji 37.000, 40.000, 50.000, tapi semuanya mahal, habis juga gitu ya. Ya, kenapa para PMI ini para betah-betah di sana ya? Karena kita kerjanya di Taiwan, makannya sering numpang majikan, tidur numpang majikan, gaji semua dikirim ke Indonesia dengan kurs yang berbeda. Nah, disitulah yang betul-betul itu gimana? Ya itu yang bisa dinikmati. Nah, itu pun di Indonesia sebenarnya ada ya teman-teman semua. Jadi ada yang hidup di Jawa, tapi dia mempunyai kebun sawit di luar Jawa, di Kalimantan, di Riau, di ini kan. Mereka yang bisa menerapkan itu punya kebun sawit di sana, terus ada yang mengelola, kemudian dia hidupnya di Jawa, glamor hidupnya pasti berkecukupan dan berkelebihan. Nah, itu semuanya tergantung kitanya. Nah, untuk selama menjadi PMI di luar negeri gitu ya, kita kan kapan pasti pulang ke Indonesia, kita di sana nggak bisa memiliki aset gitu ya, aset yang tidak bergerak itu. Nah, selama menjadi PMI maka kita itu harusnya segera mencari investasi yang terbaik untuk diri kita. Banyak kok investasi, asal nggak trading aja ya, karena resikonya besar. Contoh investasi apa ya? Investasi emas itu yang kecil, investasi emas, investasi tanah, investasi rumah itu agak ribet sih, investasi rumah. Investasi sawit, top market top guys, tiap bulan gajinya gede-gede. Jadi teman-teman semua banyak yang sudah investasi di sawit juga, walaupun itu tidak mudah, tapi hasil mereka bisa punya pensiunan dari situ. Nah, itu bisa dijadikan salah satu investasi yang benar-benar menjanjikan. Nah, semoga nasihat dari mbaknya ini menjadi motivasi dan cambuk kita saat bekerja di luar negeri, sehingga apa tujuan dan cita-cita kita bisa tercapai dengan segera. Amin ya Allah.